Jemaat Tuhan yang diberkati, pada malam ini kita kembali beribadah di kolom kita masing-masing. Mari kita semua siapkan Alkitab, tata ibadah yang sudah disiapkan oleh beberapa pekerja. Mari kita duduk bersama sebagai keluarga. Hati pikiran kita harus terarah kepada Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kita alami dalam ibadah ini, Tuhan yang kita sembah, puji, dan muliakan. Jemaat, mari saya undang berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan sambil kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 7 ayat yang keempat. Kepadamu Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Di malam ini kami boleh beribadah kolom 1 sampai kolom 15, Gemim Bukit Karmel, Batu Kota. Kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Engkau menilai kami semua dalam keberadaan kami masing-masing. Dan biarlah hati, pikiran kami terarah kepadamu. Karena Engkaulah yang kami agungkan, muliakan dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab itu kami mohon kepadamu Bapa, biarlah ibadah kami di malam ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita lakukan bersama Indah Rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, tiliklah kepada kami masing-masing. Kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu kudus. Karena kami adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan dan dosa. Baik di dalam bertutur kata, berperilaku dalam hidup sehari-hari, di lingkungan rumah tangga keluarga kami. Terkadang kami menyakiti hati orang tua. Sebagai suami istri, kami saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Kami juga menyakiti hati anak-anak kami. Atau kami, ketika kami berada di tempat pekerjaan kami juga menyakiti teman-teman kami. Kami mohon pengampunan Tuhan kalau kami telah melakukan hal yang salah. Terlebih menyakiti hati Tuhan. Karena kami sungguh percaya ketika kami telah berjalan pada hal yang Engkau tidak inginkan dan mengakibatkan kami terjerumus dalam dosa, jalan yang terbaik bagi kami adalah datang kepadamu, mencari Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan, mau mengampuni akan kesalahan kami, karena Engkau adalah Allah yang sudi mengampuni segala kesalahan dan dosa yang dibuat oleh pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita lakukan bersama NKB nomor 162, ayat yang ketiga, meskipun di dalam lembah. Berperang melawan dosa, oh betapa aku lemah. Aku nyaris putus asa, serta maut hampirlah. Aku pasrah berteluh dan imanku pun teguh berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Jemaat Tuhan ini berkati Yesus Kristus. Tiba saja kita membaca firman. Bacaan firman untuk hari Minggu ini, kita masih berada dalam bacaan yang sama, Mazmur 46. Jadi Mazmur 46 menjadi perenungan kita, warga gereja Masih Injili Minahasa, selama minggu yang berjalan ini. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua ketika kami melewati hari-hari hidup. Di sepanjang perjalanan hidup ini, Engkau menuntun memelihara kami semua, dan pada malam ini Engkau mengingatkan kami, lewat ibadah kolom, kami mau belajar kembali dari firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami dan membacanya dengan benar. Mendengarkan firman ini, agar supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar dalam firman ini, kami mampu memperlakukannya dalam kehidupan di setiap hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari bin Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu indah. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman yang boleh kita baca, dengar bersama di malam ini. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan Gemim Bukit Karmel Batu Kota, kolom 1 sampai kolom 15. Kita semua harus mengakui betapa hidup ini hanya berarti kalau orang mau mengakui Tuhan dalam segala hal. Setiap kondisi yang kita alami, kita akui bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Sehingga persoalan sekalipun, kita berada di tengah-tengah pertolongan dan pendampingan Tuhan. Karena Dia adalah gunung batu yang kuat dan kokoh yang menyelamatkan kita. Pengungkapan pemazmur ini menjadi keyakinan bagi kita semua betapa hidup ini adalah hidup karena Tuhan dan hanyalah hidup di dalam Tuhan. Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dia yang telah menolong kita dalam berbagai hal yang kita alami. Untuk itu sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, di tengah-tengah persekutuan kita, di jemaat di kolom kita masing-masing, bahwa tidak ada cara lain bagi kita untuk kita menjalani hidup ini selain kita mau berpaut kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan kita yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tak dapat kita jangkau dengan daya nalar kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Nah, untuk itu dari firman ini yang kita pelajari selama seminggu ini, khususnya di ibadah kolom pada malam ini, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, sebab itu kita tidak akan takut. Ayat yang ketiga. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ungkapan ini mau menunjuk kepada kita semua bahwa ketekunan dan ketaatan kita untuk menghadapi segala peristiwa yang kita hadapi, bahwa Dialah Tuhan yang senantiasa melakukan segala sesuatu bagi kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, goncangan yang ada kita hadapi, tidak akan mengejutkan dan menawarkan hati kita bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu adalah Tuhan yang lebih kuat dari segala pergumulan, rintangan, dan persoalan. Makanya andalkanlah Tuhan. Dialah sebagai Allah yang maha tinggi dari ungkapan pemazmur. Dialah Allah yang senantiasa mengalirkan air kehidupan dalam hidup orang percaya. Dialah Allah yang selalu membawa kedamaian. Allah yang di dalamnya, Allah yang melindungi dan memelihara kita, menolong kita di setiap saat.
Untuk itu tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi kekuatan Allah. Dia adalah perisai kehidupan kita. Allah kita adalah dahsyat. Allah yang senantiasa melakukan dan menaklukkan segala sesuatu yang menjadi kecemasan dan ketakutan kita. Karena dia adalah penguasa. Dia adalah pencipta. Sehingga semua ciptaannya harus takluk kepadanya. Makanya kekuatan politik, kekuatan ekonomi sosial yang selalu menggoncangkan kita tidak akan melawan kehendak dan kekuatan Allah. Karena dialah satu-satunya yang menjadi andalan kita. Ibadah pada malam ini sebagai persekutuan keluarga jemaat yang ada di kolom kita masing-masing. Marilah kita harus kokoh kuat dalam iman percaya kita. Jangan orang terseret, terbawa arus dengan berbagai pengaruh di sekitar kita. Karena hal itu akan membawa kita dan menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan. Kalau kita hilang pegangan, hilang keyakinan, maka kita akan masuk dalam jeratan dosa. Itulah sebabnya firman kita di minggu ini selalu mengingatkan kita semua, kita harus mengetahui dan mau mengetahui, dialah Allah kita. Dialah Allah yang ditinggikan. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini dan menyertai kita. Dari bahasa pemazmur, Allah kota benteng kita adalah Allah yang menyelamatkan kita. Mari kita sebagai keluarga jemaat ada di kolom, kita tetap setia, kita tetap rajin, kita tetap bersekutu dengan Tuhan, walaupun kita ada dalam kondisi seperti yang kita hadapi saat ini. Hanya dengan keyakinan, ketaatan kita kepada Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh memperoleh kasih sayangnya yang berkelimpahan. Hanya dengan iman percaya kepadanya, kita mampu melewati hari-hari hidup bersama dengan Dia. Sehingga kita tetap berada dalam dekapan kasih Allah. Hanya dengan belajar firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, itulah yang utama bagi kita. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan adalah kekal abadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya belajar dari bagian firman di sepanjang minggu ini. Saya mau mengatakan di pada kolom ini, apa yang disampaikan pemazmur bagi kita. Dia berangkat dari pergumulannya, dari hal-hal yang ia alami, dari kehidupan yang sangat sulit. Dia boleh menghadapinya oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya adalah dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya pemazmur berucap, Allah adalah kota benteng. Allah adalah kekuatannya. Allah bagi dia adalah tempat perlindungan. Allah bagi dia adalah penolong yang sejati. Biarlah firman yang boleh orang baca dengar bersama, yang kita pelajari sepanjang minggu ini, pada intinya mau mengatakan kepada kita semua, mari orang semua tetap berlindung, berharap kepada Dia, dan hidup kuat di dalam Dia, karena kekuatannya tak dapat ditandingi dengan kekuatan apapun di dunia ini. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Tiba saatnya kita merespon firman ini dengan membawa syukur persembahan kita. Biarlah masing-masing memberi dengan penuh sukacita, tidak karena duka atau dalam keadaan terpaksa, karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita. Sambil kita memberi, mari kita lakukan bersama, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Ku
selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami boleh belajar bersama di malam ini. Kami boleh duduk bersama sebagai keluarga, selalu ditegur oleh firman-Mu, dan mengingatkan kami bahwa Tuhan Allah adalah perlindungan, tempat perteduhan kami, kota benteng yang kuat untuk kami selalu berharap dan senantiasa menolong kami. Tidak Allah lain yang seperti Engkau adalah Allah yang kuat dan perkasa. Allah yang kami sembah imani di dalam Yesus Kristus. Allah yang melakukan segala sesuatu yang tak dapat dijangkau dengan daya kemampuan kami sebagai manusia. Karena Engkau adalah penguasa jagat raya ini. Engkau adalah pencipta manusia sebagai makhluk yang termulia. Dalam hidup rumah tangga keluarga kami, sebagai semua istri bersama anak-anak kami selalu berharap, bermohon kepadamu Tuhan, biar kami selalu hidup dalam kekudusan-Mu, dijauhkan dari segala hal yang mengancam kehidupan ini, yang terkadang kami meragukan akan kuasa-Mu. Kalaupun kami diperhadapkan dengan pergumulan sekalipun, biar kami mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan dan benteng kehidupan kami. Tuhan, tidaklah kehidupan berjemaat, bergereja, kehidupan bersama dalam kehidupan kolom, biar kami senantiasa rajin, tekun, dan setia untuk mau melakukan ketetapan Titah Tuhan, firman-Mu. Apalagi kami senantiasa rajin membaca Alkitab, karena hanya dengan membaca Alkitab kami dapat mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami sungguh yakin Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua semas, yang selalu mendoakan kami anggota jemaat, dan juga kami saling mendoakan tersatu dengan yang lain. Tuhan berkati kami semua, karena kami sungguh percaya, hanya dengan saling mendoakan, kami semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan, dan kami ada dalam naungan dan perlindungan serta pertolongan-Mu. Berkati kami semua dalam segala upaya dan usaha jerih juang kami, pekerjaan dan profesi kami yang berbeda. Tuhan berkati kami semua, terpelihara kami dalam kasih dan kebaikan-Mu. Bapa Surgawi, ajar kami mengerti, memahami maksud-Mu, dan biarlah kami walaupun kami sampai hari ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biar kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kami tidak akan terpisahkan antara satu dengan yang lain. Kami senantiasa membangun hubungan komunikasi yang baik, erat, terlebih dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Biar kami menghadapi kehidupan ini bersama dengan Engkau Bapa, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak kecut tawar hati, karena Engkau telah melakukan segala perkara yang baik. Engkau adalah air hidup, air kehidupan dalam hidup ini, yang memberikan kehidupan semangat bagi kami sebagai orang percaya. Bapa, kami sungguh yakin dan percaya, kehidupan kami hanya berarti ketika kami melakukan kehendak-Mu. Berkati semua rencana keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami dalam segala upaya dan usaha mereka untuk menggapai masa depan mereka. Baik yang sementara berupaya untuk mencari pekerjaan, ada yang sementara berusaha untuk menyelesaikan studi, ada yang sudah menyelesaikan studi. Berkati mereka semua, dan mereka akan menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih Bapak. Anggota jemaat, kolom kami masing-masing, Tuhan berkati, dan kami setia untuk beribadah. Bapak, Engkau mengetahui siapa kami, keluarga kami, dan biarlah doa pribadi, doa keluarga kami, yang boleh kami ungkapkan saat ini, biarlah Tuhan mau mendengarnya.
Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa di sorga, inilah doa pribadi keluarga kami yang kami boleh sampaikan kepadamu. Tuhan mau mendengarnya. Mari kita ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Untuk hari makanan kami secukupnya, ampuni segala kesalahan kami, jadi kami juga mempunyai orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami pencobaan, pas kadang-kadang yang kalian punya kerjaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup ibadah ini. Mari diundang berdiri. Kita lakukan bersama NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun.
sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kita akan tutup ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan. Mari jemaat diundang berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persetujuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua sebagai warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah kolom. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Katakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladan